رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما. الفاتحة علينية الفطر والمنه والرسل والصلاح البدن وطابة النصر وإلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدنا ووالد الحاضرين وشيخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين ذي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد جامع الخيرات وأعوانه ببنائه ومعلم به ومضافته وجماعته وإلى أرواح في هذه المقبرة خصوصا إلى روح عبد الله كمسرندو وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع لا إله مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأخصارهم وأنوارهم وأولوهم في دين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء خصوصا كورونا كوفيد-19 والفتن والمحن من شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر وأن الله يبلغ مقاصدنا في الأمور الدينية والدنيوية والأخروية وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بخير ولطف وعافية بجاه خير البرية شيء لله لهم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iddalik. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Masjid Jami'ul Khairat beserta para sesepuh dan jamaahnya, hadirin hadirat, para shaimin shaimat wa qafatil muslimin al-kiram yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah, sejuk dan berbahagia ini di awal bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali dapat hadir berkumpul dan saling bertatap muka di dalam ruangan Masjid Jami'ul Khairat ini, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat beserta salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Saqalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hujratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Masyaallah hadirin wal hadirat, para shaimin shaiman berbahagia. Masuk masjid ini asing apa? Perasaan asing. Karena sudah berubah. Sekian belas tahun tidak ngisi pengajian atau ngisi ceramah, mungkin juga khutbah Jumat di Masjid Jami'ul Khairat ini. Ini begitu masuknya terkejut aku, sudah luar biasa perubahan masjid.
sudah bagus. Luar biasa. Mudah-mudahan jemaahnya pun tambah semangat. Jangan masjidnya bagus, bangunannya bagus, bentuknya bagus, jemaahnya tak yes. Hadirin sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita. Ramadan tahun kemarin kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Pada waktu itu kan, nah alhamdulillah Allah kabulkan. Sekarang kita berdoa juga kan. Kita ulang lagi doanya. Kita pertama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allah sudah ngabulkan doa kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita tahun ini dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita mohon lagi kepada Allah, kita berdoa lagi kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita tetap dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan dan seluruh keluarga kita sehingga tahun depan kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang protes, Ustaz kecepatan berdoa ni. Baru berapa jam kita puasa? Baru berapa jam puasa ni? Sejam. Baru sejam ini. Ya kalau kita makan jam 4 tadi, 4 Toto sudah berdoa minta panjang umur supaya ketemu lagi dan bulan Ramadan. Hadirin, ini dah aneh ni, dah aneh. Kita misalnya berjajan, makan pempek, makan model, makan bakso atau makan apa di satu warung. Baru tercicip pempek atau model, oh lemak sini lagi gak ya? Baik kan? Sini lagi gak? Ada kita kan? Atau makan nasi, oh lemak sini. Kaget sini lagi. Belum habis ini. Belum selesai ini, belum dibayar gini, dah terpacking nak makan di sini lagi, makan pempek sini lagi, berjajan di sini lagi. Atau bagi bapa ibu yang pernah pergi haji, mengaji Syuaib, sampai di tanah suci bawa nyampe, oh ya Allah, kalau pacak tahun depan sini lagi, atau jangan mati kami ya Allah sehingga kami bisa datang lagi ke sini. Padahal belum haji, belum lakukan ibadah apa-apa. Nah ini saking senang kita hadirin sekalian, saking bahagia kita, apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi kita betul-betul mendapatkan satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan main hadirin sekalian orang yang telah meninggal ini, yang tahun kemarin masih ada, subuh Ramadan tahun kemarin masih hadir, masih mengikuti kuliah subuh, masih ikut solat berjamaah, solat tarawih terutama di masjid ini hadirin sekalian. Tapi tahun ini mereka sudah tak bisa lagi bersama-sama kita. Ada tak? Banyak. Nah ciri ni jemaah yang ada ini. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi, insya-Allah berkumpul lagi. Aku tadi sambil masuk ngawasi yang mana lah masih aku kenal ini. Tak banyak lagi aku kenal ini. Kalau yang tua tu lah lego kalau. Yang muda jadi tua. Yang muda jadi tua, yang tua sudah banyak yang lego. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bayangkan ini, baru senang, baru gembira dengan datang masjid Ramadan, langsung Allah beri nilai dia. Apa nilainya? Allah haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Ya Allah. Nah hadirin, kita bergembira, kita merasa senang, berbahagia dengan bulan suci Ramadan ini. Ya tujuannya tidak ada lain, tidak bukan, adalah untuk ibadah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jujur hadirin sekalian, kita beribadah di bulan Ramadan ini lebih bersemangat
daripada buat amal ibadah di luar Ramadan. Seperti ini. Mungkin ada yang sudah waktu kemarin menyiapkan kopian nak dipakai untuk di bulan Ramadan. Ada yang sudah beli kain yang untuk dipakai di bulan Ramadan. Ibu-ibu mungkin beli mengkena untuk apa? Untuk dipakai di bulan Ramadan. Kita nyiapkan segala sesuatunya untuk di bulan Ramadan. Bahkan ada yang ngecat masjid, ngecat musalla dan melakukan persiapan-persiapan untuk di bulan Ramadan. Ya padahal kalau kita perhatikan secara umum, ya ibadah sama baik di bulan Ramadan atau luar Ramadan. Cuma nambahi salat tarawih baik. Puasa juga kita kan biasa Senin Kemis, puasa Rejab, atau puasa sunah-sunah yang lain sama. Cuman bedanya tarawih. Kalau ngaji Quran ya kita biasa baca Quran. Nah, ini zahirnya nih, zahirnya. Tapi secara batin beda. Sampai ada mengatakan mambunya lagi beda dengan Ramadan ini. Mambu apa perasaan. Ini terbukti ada. Kira-kira mungkin paling tidak seminggu lagi nak menjelang puasa. Seminggu lagi nak menjelang puasa. Kita duduk, terutama waktu kita dewek-dewek. Perasaan tu lah sudah perasaan dari bulan Ramadan ini. Nah, itu sudah ada kan mar-mar itu. Perasaan tu Ramadan. Apalagi waktu sedang lapar gitu. Cak bulan puasa ini. Nah, beda. Nah, jadi kita bergembira dengan datang bulan Ramadan ini karena untuk ibadat. Dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah bagi hamba-hambanya, orang-orang yang beriman untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, jadi nawaitu kita, niat kita masuk Ramadan untuk ibadat. Puasa untuk ibadat, solat, zikir, baca Quran, sedekah, ngajak orang buka dan semua amal kita lakukan yang lainnya niat untuk ibadat. Terutama puasa untuk ibadat. Ini ada juga senang dia puasa ini. Nah, ni kesempatan untuk diet. Untuk diet ininya. Sekalian kita diet. Nah, berarti ada tujuan yang lain. Hatta sekalipun tujuannya untuk apa? Supaya sehat. Kita puasa supaya sehat badan ini. Tak boleh ada sekalian. Memang salah satu faedah kita berpuasa ini untuk sehat. Nabi mengatakan sumu tasihu, kan, berpuasalah kamu niscaya kamu akan menjadi sehat. Tapi tujuan kita puasa bukan untuk sehat. Itu apa bahasa keripiknya, hadiahnya, bukan tujuan kita. Sebab seperti kita salat, gerakan dalam salat tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk atau dua sujud, sujud lagi, duduk istirahat, naik, rukuk. Ini gerak-gerik ini kan ini olahraga, dan ini gerakan ini sangat dibutuhkan oleh badan kita. Sangat dibutuhkan oleh jasmani kita, walaupun kita tidak maraton, tidak apa lagi? Olahraga, tidak senam, tidak fitness, tidak melakukan olahraga lainnya dan sekalian, tidak main badminton, tidak main tenis, tidak main bola, tidak berenang. Kita cuma solat baik, terutama solat subuh ini. Itulah gerakan-gerakan yang sangat dibutuhkan oleh badan. Insya Allah sehat kita, insya Allah. Walaupun kita tidak maraton. Ini ada orang maraton olahraga tapi tidak solat subuh. Jadi sama video minum vitamin tapi tidak makan nasi. Makan vitamin terus, minum vitamin terus tapi tidak makan nasi. Mana itu? Cak sebulan macam. Tidak berhasil itu. Vitamin cuma tambahan, makan nasi tetap. Walaupun kita tidak minum vitamin sudah, yang penting makan nasi. Nah, kayak macam itu. Nah, tapi tujuan kita di dalam solat kan bukannya untuk nyehatkan badan, bukan untuk berolahraga, tapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lil ibadah, untuk ibadat. Puasa seperti itu juga. Jadi kita melakukan puasa niat kita untuk ibadat, masuk bulan Ramadan untuk ibadat. Nah, cuman insya-Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Nah, jadi jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Alangkah sayang ni sekian, alangkah sayangnya kalau kita berpuasa ni cuman niat kita supaya sehat, niat kita supaya badan bisa diet, kaget habis puasa bukannya ngurang nambah. Ini kata-kata kita habis puasa tu habis nambah.
Ya apa dak nambah, cuman lambat makan baik, bukan dak makan. Ngelambat ke makan. Begitu waktu makan lebih. Kita cuma dak makan siang. Dak makan siang. Tapi waktu kita buka itu, buka habis maghrib 3 ronde itu. Tak. Ronde pertama buka. Ronde kedua habis solat maghrib. Ronde ketiga habis tarawih. Plusnya nambahnya sahur. Nah, sebagian kita, mungkin tak kebanyakan ni, sebagian kita itu mungkin ada yang tidak makan malam sebelum Ramadan ini. Termasuk Ustaz Nurdin, bukan tidak makan, ngurangi. Jadi kalau seminggu tu paling 2 kali atau 3 kali lah makan malam. Nah, jadi kita ada di antara kita ini yang tidak makan malam. Tapi kalau masuk Ramadan ini, bukan makan malam lagi, malam cakil, nambah dalu pula, nambah sahur. Nah, jadi bukannya tidak makan, bukan tidak makan, cuman melambatkan makan. Sisip-sisip kita menu porsi kita lebih banyak masuk ke dalam perut ini pada waktu tidak puasa. Nah, jadi kalau nawaitunya, kalau niatnya untuk diet, lalu selesai Ramadan dia timbang lagi badannya, dia bangga, aku kan puasanya, pasti ngurang, tahu-tahu nambah 5 kilo. Oh ya. Nah, nyesel dia akhirnya. Tak berhasil berarti diet aku tadi. Nah, ini alangkah ruginya. Kan ada hadis, kam min sha'ib laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus baik. Kenapa? Karena salah niat tadi. Niat untuk diet atau niat supaya dia sekedar untuk sehat. Tapi niatkan lil ibadah, untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarruban ilaih, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, hadirin sekalian, kita kaji dari awal. Ini awal Ramadan, sekadar mengingatkan. Puasa, saum, itu lughatan al-imsak. Puasa itu dalam arti bahasa adalah menahan. Menahan, itu puasa. Jadi puasa artinya menahan, seperti nahan tidak ngomong, nahan tidak melihat, nahan tidak mendengar, atau menahan diri dalam kamar, menahan diri dalam masjid. Nah, ini puasa. Atau menahan diri tidak makan, tidak minum. Ini puasa. Jadi arti puasa adalah menahan. Tetapi ta'rifnya, definisi puasa itu adalah menahan diri anil aqli, al-imsak anil aqli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubi syams bi syarati mahsusah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan puasa definisinya adalah al-imsak bil aqli, minal aqli wasyurbi wal jima', menahan diri daripada makan, minum, wal jima', dan melakukan hubungan suami istri min tulu'il fajr, dari terbit fajar ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari, bisyara'iti mahsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, itu definisinya, pengertiannya. Tapi maksud dan tujuan berpuasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, jadi tujuan hakikat kita melaksanakan ibadah puasa ini mengendalikan hawa nafsu. Kalau cuma nahan makan, minum, melakukan hubungan, tapi nafsu ini masih diombar-ambir. Ombar-ambir. Nafsu masih diturutkan. Ada yang nanya, Ustaz, sahih tak hadis yang Nabi mengatakan kalau masuk bulan Ramadan ini setan belisnya diranti, setan, belis, jin-jin itu semuanya sahih itu hadis itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kalau memang benar setan, belis, jin jahat itu diranti, dibelenggu, tapi kenapa masih ada kejahatan di bulan Ramadan? Masih ada pencopetan, masih ada penodongan, masih ada perampokan, dan masih ada perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Padahal setan belis sudah diranti, sudah dibelenggu. Nah, hadirin, memang setan belis
masuk jin-jin jahat itu dengan kemuliaan bulan Ramadan dirantai oleh Allah, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa apa-apa itu. Nah cuman hawa nafsu kita ini, syahwat, angkara murka, nafsu angkara murka ini masih bebas. Apalah arti setan iblisnya terikat, terantai, terbelenggu, sementara nafsu kita ini masih berkeliaran. Hadirin, Nabi SAW mengatakan bahwasanya nafsu itu lebih jahat, lebih bejat, lebih keji daripada 70 syaitan. Jadi yang lebih berat itu menghadapi apa? Setan apa nafsu? Oh, nafsu. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallah faqad qallat ma'rifatuhu billah. Wa man tawahhama annahu adun a'da min nafsihi faqad qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang mengira dia punya penolong yang lebih baik dari Allah, berarti sangat sedikit kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengira dia punya musuh lebih jahat daripada nafsunya, berarti dia sangat sedikit sekali kenal kepada hawa nafsunya. Jadi musuh kita yang paling bahaya itu nafsu. Nah nafsu ini kan ada kalau sama kita ini. Ada bertanya, kalau itu kita bunuh nafsu. Kalau kita bunuh nafsu kita melak mati. Karena nafsu itu kita. Nafsu itu kita ini nafsu. Nafsun. Nafsu kita nafsu dan cenderung untuk berbuat kejahatan. Nafsu ini cenderung untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa bagi kita-kita yang berpuasa atau bagi jemaah kaum muslimin yang terhalang makzur untuk berpuasa, termasuk ibu-ibu yang pastinya itu terhalang makzurah. Memang dalam syariat kita ada waktu bagi perempuan itu dibolehkan, bahkan haram hukum berpuasa seperti dalam keadaan sedang haid dan nifas, atau kita secara umum dalam keadaan sakit atau tua atau kita musafir kan. Nah, tapi tetap kita harus mengendalikan hawa nafsu. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, belum beriman kepada Allah salah seorang di antara kamu imanan kamilan, keimanan yang sempurna sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tujuan maksud hakikat kita menjalankan ibadah puasa ini adalah yang pertama untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah jadi ini kesempatan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan training, penggodokan kita. Kita anggaplah Ramadan ada pesantren umum, bukan pesantren kilat lagi, pesantren umum untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum mukminin dan mukminat, untuk menempa dirinya, untuk mendidik dirinya, untuk membina dirinya, untuk menggodok dirinya agar dapat mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan ini. Mata dijaga, kuping dijaga, mulut dijaga, hidung penciumannya dijaga, tangan, kaki, pikiran, hati semuanya dijaga. Selama 1 bulan kita latih. Taulah tahun kemarin, tahun sebelumnya lagi belum berhasil. Training kita belum berhasil. Pelatihan kita belum berhasil, pembinaan kita belum berhasil. Buktinya habis Ramadan tahun kemarin masih juga. Mata ni masih kanji, mulut ini masih nyenyes, tangan ini masih jahil, pikiran masih ngacu agut juga, hati ini masih jahat. Pokoknya dah sukses, dah berhasil sudah. Nah, tahun ini Allah ada kesempatan lagi kita hadir sekalian. Jadi kita terus mencoba. Jangan berhenti sampai mati. Sama ini perumpamaan sekalian. Ini orang rumahku tuh kepengen manggang kelempang, manggang kelempang. Nak manggang kelempang, zaman.
Jadi pertama kan nak nyiap idul apa? Bagonya. Jadi beli bago, beli minyak tanah sebotol itu. Disiram bago dengan minyak tanah. Langsung disulet. Gup. Apinya besar itu. Wah, api. Tahu-tahu apinya pidem karena minyak tanahnya sudah kering habis. Jadi lo mini bago. Belum. Siram lagi. Siram lagi. Sulet lagi. Lagi. Tahu-tahu mati lagi apinya. Mungkin bagonya agak basah. Siram lagi minyak tanah, sulet lagi, hidup lagi. Habis nak sebotol minyak tanah itu. Uji kelamunya nunggu ini. Belum nununya ini kan. Bawa nak jadi kenapinya bagi sago. Coba kalau kita beli kempang tunu lah sudah mungkinlah nak setengah plastik kita makan kempang tununya ni. Nah, tapi dak ini ada hiburan juga kan kita manggang kempang. Nah, di sekalian aku ambil pelajaran itu. Terus disiram lagi. Disulet, hidup, mati. Terus siram lagi. Lama akhirnya bago tadi jadi hidup. Walaupun mungkin nghabiskan minyak tanahnya sebotol. Perlu waktu, perlu perjuangan. Namanya juga kita mengendalikan hawa nafsu ini. Jadi tahun-tahun kemarin kita tidak berhasil. Tidak berhasil. Sudah kita jago mata ni waktu bulan Ramadan. Sudah kita jago kuping ini bulan Ramadan. Sudah kita jago mulut ini. Selesai Ramadan, bebas, merdeka. Nah, balik lagi. Kalau kemarin kan takut bulan Ramadan, takut batal. Kayak kalau kita mata ni jelalaan, kaget tak boleh pahala puasanya. Jago sangat. Mulut tak boleh ngomong mencarut, tak boleh ngomong mesum, tak boleh ngomong bohong. Jago, kenapa? Kayak batal pahalanya. Tangan ini tak boleh ini, tak boleh gatal. Pikiran juga. Tapi bila selesai Ramadan, nah, bebasnya. Kita tak puasa lagi. Jadi mata ni walaupun dilepaskan ngawas apa kan tidak ada puasa. Nah, ini kebanyakan kita. Jadi begitu selesai Ramadan itu, waktu lebaran tu merdeka apa? Bebas. Jadi mata tak perlu dikontrol lagi. Ngomong kita tak perlu ditahan lagi, bebas. Nah, ini kesalahan kita. Akhirnya macam tak ada faedah sama sekali puasa kita itu. Jadi penggemblengan kita, pembinaan kita, training kita, pesantren kita di bulan Ramadan itu selama 1 bulan macam tak ada faedah. Ya sudah ada, ini namanya perjuangan. Nah, kita coba lagi tahun ini. Insya-Allah mudah-mudahan berhasil. Nah, jadi puasa itu maksud tujuannya ada mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hari-hari lain, bulan-bulan lain kita tak hirau dengan iman dan takwa dan sekalian. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ibadah ni kan seluruhnya, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, ibadah. Jangan nyebut puasa doang. Ini kita ni kadang-kadang galak nyebut Ramadan ni puasa doang, sehingga banyak yang berpuasa tapi tak solat. Ini lucu ini. Dia puasa tahan, tak makan, tak minum selama 12 jam dia kuat, tapi solat maghrib tidak. Subuh tidak. Ini ada. Dia sahur tadi ni. Tak. Tapi masih tidur ini. Kenapa? Fikir dia Ramadan cuman puasa. Tidak ni. Ramadan bulan ibadat. Nah, jadi kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun." Hai orang-orang beriman. Allah panggil, Allah seru. Ya ini ya harfun nida, wahai orang-orang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah, yang disuruh oleh Allah hamba-hambanya yang beriman. Hei orang-orang beriman. Nah, yang merasa beriman terpanggil. Yang tidak terpanggil
berarti bukan orang beriman. Jadi kalau kita nyingok ada wong Islam tidak puasa, tak salah heran. Aku ni heran, ngapa dia ni Islam tapi tidak puasa? Apa nak heran? Yang dipanggil oleh Allah tu adalah orang yang beriman. Nah, misalnya ini ada wong 5 di jalan. Ada wong 5. 5 ini hadirin duwikoknya ustaz. Yang 3 ini bukan ustaz. Tak boleh yang 3 ni ada doktor, ada insinyur, ada anggota dewan misalnya. Anggota dewan. Nah, wong 5 ni berjalan. Ustaznya 2. Ada siapa tadi? Doktor, insinyur, arsitek, arsitek yang tukang-tukang bikin bangunan-bangunan ini, arsitek, pemborong, sikok lagi anggota dewan. Berjalan wong 5 ini. Nah, tahu-tahu ada yang manggil, Ustaz. Nah, yang noleh itu yang mana? Yang noleh yang 2 tadi kan? Ustaz, noleh kalau aku situ aku noleh juga. Ustaz noleh. Mungkin yang kawan ustaz kan noleh juga. Yang insinyur noleh tak? Yang dokter noleh tak? Anggota dewan noleh tak? Tak. Coba kalau misalnya dia panggil Pak Dokter, pasti yang dokter noleh. Aku tak noleh kau. Ya bukan aku dipanggil. Perumpamaan seperti itu. Jadi ketika Allah seru, Allah panggil, hei orang-orang beriman. Jadi yang terpanggil itu adalah orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah. Yang tidak terpanggil, tidak merasa diseru, berarti dia bukan orang beriman. Nah, jadi ini puasa inilah untuk membuktikan apakah dia orang beriman atau bukan. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Ketika kita baca Al-Quran hadirin, atau kita mendengar orang bacakan Al-Quran, di situ disebutkan atau dituliskan ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Dalam hati kita jawab labbaika ya Rabb. Labbaika ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Labbaika ya Rabb. Labbaik. Apa labbaik? Aku penuhi panggilanmu. Kutiba alaikumusiyam. Terwajibkan atas kamu berpuasa. Oh, Allah mewajibkan kita orang-orang beriman ini untuk puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana terwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oh, berarti puasa ini bukan khusus ibadat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat-umat Nabi yang lain pun juga sudah diwajibkan. Oh, buka lagi kitab, buka lagi sejarah, buka lagi tafsir. Oh, Nabi Adam juga puasa. Nabi Adam lagi puasa. Cuman beda bae hadirin. Kalau kita puasanya nawaitu sama godenya fajar. Nawaitu sama godenya fajar, menjelang fajar paling akhir itu. Allahumma lakasumtunya maghrib. Kita kan puasa nawaitu sama godenya fajar. Allahumma lakasumtunya maghrib. Kalau Nabi Allah Adam nawaitu sama godenya 1 Syawal, 1 Ramadan. Allahumma lakasumtunya 1 Syawal. Sama-sama 1 bulan. Nah, coba kalau niat puasa kita nawaitu sama godin fajar. Allahumma lakasumtu maghrib. Nabi Allah Adam nawaitu sama godinnya 1 Ramadan. Allahumma lakasumtunya 1 Syawal. Paham tak? Yang paham pintar gitu. Maksudnya apa Ustaz? Memang sama-sama 1 bulan. 1 bulan. Nah, kalau kita ini yang tidak puasa dari mulai 4:30 tadi, 4:30 sampai jam 6 lah. Nah, dari fajar subuh, mulai azan subuh sampai maghrib. Habis masuk maghrib ada tulu'il fajar, tulu'il syams, mulai tulu'il syams, tulu'il fajar, mulai tulu'il fajar, terbit fajar hingga ghurubis syams, tenggelam matahari, azan maghrib. Nah, kita makan, kita buka. Nah, Nabi Allah Adam alaihi salam puasanya mulai tanggal 1 Ramadan siang malam
Siang malam puasa selama 1 bulan itu siang malam memang tak makan, tak minum hadirin. Bukanya kaget 1 Syawal. Nah, coba kalau seandainya syariat Nabi Muhammad model itu juga. Apalagi kamu yang kengkek-kengkek yang kecil-kecil, alah kebanyak umat Muhammad jadi tengkorak. Tengkorak berjalan. Nah. Alhamdulillah, kita 1 bulan, tetap 1 bulan. Cuman malamnya bebas. Siangnya berpuasa. Maka itulah yang galak pakai balas dendam itu, giliran dia sedang puasa jam 1, jam 2, jam 3. Itu bukan main ini. Perut ini pedih, nahan lapar, sakit, lajulah kau rasuklah kaget, rasuklah. Oh, sakit betul. Beduk maghrib, balas dendam dia, laju kenyang. Akhirnya siangnya sakit kelaparan, malamnya sakit kekenyangan. 3 hari masuk rumah sakit, akhirnya mati niat dia. Nah, puasa model macam itu kan tak ada faedah. Nah, jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa juga diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita ini. Jadi bukannya ibadah puasa khusus untuk umat Nabi Muhammad doang, tidak, tapi juga untuk umat-umat yang lain. Lalu apa maksudnya, tujuannya? La'allakum tattaqun. La'alla ini mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan, la'alla. Jadi ada harapan, roja, bukan laita. Kalau laita ini angan-angan. Apa beda angan-angan dengan cita-cita? Kalau angan-angan itu laita, ini hanya khayalan. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu apa? Angan-angan. Maka kita tidak boleh angan-angan. Tulul amal min qaswatil qulub. Panjang angan-angan menyebabkan qaswatul qulub, keras hati. Angan-angan itu mempunyai suatu keinginan yang tidak mungkin tercapai. Misal, laita ya'uda syabab. Laita ya'uda syabab. Aduhai sekiranya masa mudaku bisa kembali. Aduhai masa mudaku bisa kembali. Bisa tak masa muda balik lagi? Tak bisa balik lagi, tapi dia berangan-angan, berharap, aduhai seandainya masa mudaku bisa kembali lagi. Kadang-kadang seandainya dulu waktu aku kecil-kecil kan ada lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku cari dunia yang lain, untuk apa aku di sini? Menghayal. Maka jangan banyak menghayal. Menghayal ini menyebabkan hati keras. Nah, yang perlu ini punya cita-cita. Ini cita-cita dan roja, harapan. La'alla, ada kemungkinan kamu masih sekolah, punya cita-cita pengen jadi arsitektur, insya-Allah kamu masih sekolah. Punya cita-cita pengen jadi dokter, insya-Allah kamu masih sekolah. Cita-cita pengen jadi tentara, polisi, insya-Allah. Tapi kalau kita tak sekolah lagi, cita-citaku pengen jadi dokter, tidak sekolah lagi, teman cita pengen jadi dokter, jadi dukun kali. Nah, kalau jadi dukun boleh. Kalau jadi dokter sekolah tidak lagi pengen jadi dokter. Nah, kalau dukun boleh, tidak pernah sekolah. Nah, jadi ada ini. Nah, jadi ada namanya angan-angan, ada namanya harapan. Nah, la'alla ini kalimatnya, la'alla adalah suatu harapan. Bisa terjadi. La'alla, mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, insya-Allah kita akan mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah agar dapat kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan kita. Jadi selain mengendalikan hawa nafsu, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, anggaplah puasa kita tahun ini hadirin, puasa kita yang terakhir.
Kamu tahun depan wallahu alam. Kalau sudah masuk sini gitu. Ada yang buat haji tahun kemarin nyebutkan nama-nama wong yang sedekah ruahan itu kan. Di masjid. Disebutnya kalau jadi pengurus masjid, jemaah-jemaah pokoknya ruahan umum masjid. Buat haji ni yang mimpinnya tahun kemarin itu. Sebulan Haji Abdul Rahman Haji ni. Tahun ini masuk nama di situ. Tahun kemarin juga Wak Haji ni yang nyebutkan nama-nama arwah ini. Tahun ini nama dia masuk daftar situ. Nah, ini bisa terjadi hadirin. Wallahu alam. Nah, kita nikmati sekarang ini. Ayo kita manfaatkan betul. Ini Ramadan, Allah tunjuk kesempatan lagi pada kita. Mungkin kesempatan Ramadan ini kesempatan yang terakhir Allah berikan kepada kita. Ayo kita nikmati, kita buat Ramadan ini mana dengan optimal, semaksimal mungkin kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun-tahun kemarin banyak tarawih kita bolong, usahakan tahun ini full. Tahun kemarin kita dah sempat khataman Al-Quran hadirin sekalian. Tahun ini harus kita punya target harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau tahun kemarin kita 1 kali khatam Quran, usahakan tahun ini 2 kali. Tahun kemarin kita janganlah memberikan bukuan kepada jemaah yang buka di masjid kita ni. Tahun ini betul-betul kita usahakan. Kita khususkan dapat sebagian rezeki kita berikan ke Masjid Jami'ul Khairat sebagai menu makanan untuk orang berbuka atau bersahur di bulan Ramadan. Jadi pokoknya anggaplah Ramadan terakhir. Sebagaimana Nabi mengatakan, agar kamu dapatkan khusyuan di dalam solat, jadikan solatmu itu adalah solat yang terakhir, solat perpisahan. Selesai solat kau akan mati. Selesai solat kau akan mati. Anggaplah seperti itu. Maka insyaAllah kita solat akan khusyuk. Kenapa? Habis solat kita bakal mati. Akan khusyuk ini. Nah, puasa seperti itu juga. Jadi kita anggaplah puasa kita ini puasa kita yang terakhir. Sebab puasa tahun depan mungkin kita sudah tak tinggal lagi di alam dunia ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dan seluruh keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan dan kenikmatan, diselamatkan dari segala bala, dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala wabak, khususnya corona, COVID-19 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif syada'id wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. رمضان يا حبيب رمضان ليتك